sekali ya. Kira-kira kalau kita masak di tempat yang seperti ini nyaman tidak? Ya. Kurang nyaman. Kira-kira kalau orang lain yang melihat hasil masakan kita masak di sini mau nggak dia makan? Nggak mau kan? Kenapa alasannya? Karena kurang bersih, kurang rapi. Kurang bersih, kurang rapi. Kalau yang sebelahnya, gimana perbandingannya apa? Dapurnya bersih. Kompor berarti. Orang ada kompor ya. Nah, ini kompornya dipisah. Enggak satu dengan wastafel yang seperti sebelah. Ada penutupnya, wastafelnya bersih. Ada rak penyimpanannya. Ada ruang udaranya. Cuma ketutup dari Oh iya, ada kain lapnya. Ada kain lapnya. Ada apa lagi? tadi itu Bu, itu. Ya, Masya Allah. Plus dulu semuanya. Jadi udah tahu ya bagaimana perbedaan dapur yang bersih dengan dapur yang kotor. Nah, ini adalah hal yang akan kita pelajari hari ini. Pentingnya sanitasi atau kebersihan dapur. Oke ya. Nah, yang pertama itu ada beberapa metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk membersihkan dapur yang umumnya. Kalau baca Najla, kalau Kak Najla dibaca metode pertama apa? Pertama ada dusting. Dusting ini metode membersihkan debu dan kotoran kepingan dari permukaan benda menggunakan kain yang bisa kering atau lembab. Ya. Untuk apa perlu membersihkan debu itu? Apa kita mau tidur di situ? Enggak, Bu. Itu apa Rahana? Kadang Bu, kalau misalnya alat-alat yang kita menggunakan yang berbanyak debunya bisa menyebabkan bersih-bersih atau nanti bakal flu gitu. Iya, benar sekali. Atau bisa juga debunya itu terbang-terbang ke dalam makanan yang akan kita olah. Jadi makanannya itu tidak bersih lagi, tidak higienis lagi. Gimana Nasya? Ya boleh. 15 menit kurang tidak lebih ya. Oke. Ini ya. Jadi dipastikan dulu sebelum memasak itu alat masaknya harus bersih dari debu. Afifah mau ini juga? Gimana Afifah? Mau mulai Nasya? Mau keluar Nasya? Enggak, sekalian ke orang juga. Oh, oke, silakan. Jangan lama ya. Pintunya tolong ditutup lagi dengan ini. Oke. Nah, perlu membersihkan debu supaya tidak masuk debunya ke dalam makanan, supaya tempat yang kita sajikan menu tadi itu tidak terkontaminasi dengan debu. Oke, metode kedua. Nah, tolong Nisrina baca apa metode kedua? Ada dalam dusting. Itu merupakan metode membersihkan debu dari permukaan benda seperti furnitur, meja, dan peralatan lainnya menggunakan lap yang lembab. Nah, apa maknanya? Siapa yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Jadi metode dam dusting ini jika ada debu-debu yang membandel, kan tadi pertama dusting dulu, dia debu-debu yang halus dulu. Kemudian yang kedua ada ini dam dusting, debu-debu yang kasar, maksudnya yang keras, yang nggak bisa dilap dengan metode dusting, maka dilap pakai metode dam dusting. Jadi lapnya itu harus basah, maksudnya agak sedikit lembab. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang tadi itu dia melekat dan menempel pada kain lap yang basah tersebut, gitu ya. Sudah paham? Yang kedua, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga ada sweeping. Ini bahasa Aceh apa sweeping itu? Bro. Bahasa Indonesianya? Menyapu, mengepel. Seberapa penting ya? Ini sangat penting. Karena apa? Silahkan Kak Hikmah Aisyah.
bersih gitu ya. Tidak licin lantainya, tidak seperti gambar yang ada di awal itu, tidak ada kainnya gitu. Jadi dapurnya itu kotor. Nah, inilah fungsinya ya. Selanjutnya ada brushing floor, itu disikat dapurnya. Kalau misalkan ada benda-benda yang membandel, ada noda-noda yang membandel, disikat supaya dia bersih ya. Tidak, kalau kita jalan-jalan kayak gini tuh nggak lengket kakinya. Kalau misalkan kita nggak bersihkan, dan jalan-jalan tiba-tiba jatuh. Yang kena siapa juga? Kita juga yang kena gitu ya. Oke, selanjutnya nih clean and the glass, ini membersihkan kaca jendela. Apa hubungannya kira-kira? Tadi kalau tadi kan lap-lap meja dulu, lalu lantai. Kalau jendela kok bisa dia tiba-tiba berhubungan